Ini ya, bentar ya. Mana ya? Bentar. Nih. Bagi babi pun tidak ada aturan dan ketentuan tentang mereka berpakaian. Dan bagi babi, ketika mereka berseperti ini, tak ditutupi sehelai benang pun, mereka anggap ini adalah kebabi-babian, bukan monyet-monyetan, atau bukan keanjing-anjingan. Dengan mereka tidak memiliki aturan atau tidak memiliki ketentuan tentang batasan aurat atau bagian tubuh yang kelihatan, larangan bagian tubuh yang kelihatan, mereka menganggap itu hal yang biasa. Karena untuk norma yang berlaku, untuk aturan yang berlaku, itu tidak berlaku bagi mereka. Karena bagi mereka cukup sopan ketika mereka berpenampilan tanpa sehelai benang pun. Yang jadi pertanyaannya, ketika Dinda Julius tidak punya aturan tentang batasan aurat sebagai laki-laki dan juga perempuan, babi juga tidak punya aturan tentang batasan aurat, bagian tubuhnya nggak boleh kelihatan dan tidak boleh kelihatan, bagian dari tubuhnya nggak boleh kelihatan. Yang jadi pertanyaannya, kok mirip sama babi? Kok sama Julius sama babi? Bisa saya jawab? Hah? Bisa saya jawab? Iya. Nah, silakan dijawab. Sama nggak ketika Anda tidak punya aturan tentang pakaian, babi juga tidak punya aturan tentang pakaian, sama nggak? Iblis pun tidak punya aturan sekali loh pakaian. Apakah Anda seperti iblis? Pak Pendeta Yusuf sedih kali mukanya, tuh kan? Iblis pun tidak ada larangan pakaian di Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Anda bisa seperti iblis? Lari ke iblis. Sama. Ya, sama itu soalnya sama. Lari ke iblis. Sama soalnya. Iblis di Al-Quran tidak ada larangan dia berpakaian. Ya? Lu. Ya. Iya iblis. Jangan terus sama iblis. Tahu yang sama iblis. Masalah pakaian. Iblis pun tidak ada aturan tentang berpakaian. Sama juga dengan babi. Sama. Oke, tambah lagi satu. Baik. Ya, Julius sama dengan babi dan sama dengan iblis. Bisa tidak Pendeta Iblis pun memang nggak ada ketentuan tentang berpakaian. Pak Pendeta nusap. Minggir Pak Pendeta, minggir. Pasang Pak Pendetanya. Apa itu? Ya, coba Bapak Pendeta Dinda Pendeta Yusuf, silakan tanggapi. Apa pertanyaannya? Ya, kan tadi udah dikaji nih sama Julius. Selaku iman Kristen, kalian tidak punya ketentuan dan juga aturan tentang berpakaian atau batas bagian tubuh kalian, laki-laki ataupun perempuan, yang tidak boleh diperlihatkan. Nggak ada aturannya. Dan babi pun nggak ada aturannya. Gitu loh. Tentang bagian tubuh mereka yang mana boleh diperlihatkan dan mana tidak boleh diperlihatkan. Yang jadi pertanyaan, kok mirip sama babi? Pak Pendeta, setan juga Ya, sebenarnya berpakaian di Al-Quran. di Alkitab ada aturan juga dalam berpakaian. Satu Kata tahun Julius tadi nggak ada. Ada aturannya dari Yesus. Di mana tertulis? Nanti aturan dari Yesus di mana? kalau beribadah telanjang semua ke dalam gereja. Iya, Ada. di mana aturannya tertulis dalam Bible dari Yesus di mana? Di dalam 1 Timotius 1 Timotius berapa? 9. Apa? 1 Timotius pasal 2 ayat 9. Bentar ya. Jangan terus berpatokan di kitab Injil. Ya. Ini Kitab sebenarnya Roma itu tulisan firman Allah juga, Bang Farouq. 1 Timotius juga firman Allah. Jangan paksa harus di Bible semua, di Injil. Yuk, harus di Bible lah. Jangan paksa di Injil. 1 Timotius Pasal 2 ayat 9. Timotius 1 Timotius pasal 2 ayat 9. 2 nomor 9 ya. Ingat ya, saya tanyakan perkataan Yesus ya. Nih, jangan bagi para perempuan hendaklah mereka berdandan dengan cara yang pantas serta bijak,
lebih bijak memilih pakaian yang sopan dan rapi. Jangan suka memamerkan diri dengan menghias rambut secara berlebihan atau mengenakan banyak perhiasan, mutiara dan pakaian mahal. Di sini gak ada juga ditentukan bagian tubuh yang boleh kelihatan, gak ada. Gak nyambung datanya ini. Itu gak ada. Alkitab tafsiran apa yang abang baca itu? Terjemahan baru. Hah? Alkitab terjemahan apa yang abang baca itu? TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Itu ndak ini kata-katanya. Nah, Di sini tapi dibikin terjemahan Bibelmu juga. ada terjemahan lama. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Itu apanya? Oke, hendaklah mereka berdandan dengan pantas, ya kan? Pantas dan sederhana. Ya, pantas dan sederhana. Sekarang Dan sopan. kita tanya. Itu Oke, batasannya. kita tanya lagi, ya kan? Oke, kita buka data lagi. Atau Bagi babi pun ini cukup pantas, pendeta. Cukup pantas Farouq bagi makan daging babi itu nggak membawa kematian. Tidak Farouq. ditutupi selai benang pun bagi babi cukup pantas. Babi yang lain pun mengatakan begini pantas. Loh, Pantas bagi juga pula begitu. abang kasih perumpamaan. Abang nggak tunggu sekalian kambing. Karena kan sama-sama nggak punya aturan, babi juga nggak punya aturan. Kambing ada aturan kambing. Dan begini pun pantas juga bagi babi, begini. Kerbau ada aturannya juga. Biar sembarangan juga dia. Nih, ini. Kalau ke toilet orang muslim kan harus memang diatur di dalam Al-Quran. Pakai Makanya kaki saya kiri, bilang tadi, keluar kaki kanan. makanya saya bilang tadi, ya, seluruh binatang itu tidak memiliki aturan. Jadi Atau disebut dengan syariat. Mereka tidak punya aturan. Mereka boleh menentukan hidup mereka menurut persangkaan mereka saja. Dan babi ini adalah salah satu binatang yang mewakili binatang yang lainnya kubuat. Mewakili monyet, anjing, babi yang jadi perumpamaan ini. Operasinya. itu salah itu. Yang jadi Bang pertanyaan jadi pendeta, kenapa gitu loh? Ketika kau tidak punya aturan, kenapa sama babi dan binatang lainnya yang nggak punya aturan? Loh, Alkitab tadi kan prakteknya kan kami sopan kalau ini ke gereja berpakaian sederhana. Yang layak menurut kalian kan? Loh, jadi Nah, bagi babi pun kayak gitu layak bagi dia. itu keliru juga perumpamaan itu. Abang sesat itu Perumpamaan pikirannya. lagi. Binatang tetap binatang, manusia beda. Oke, Manusia sekarang saya itu tanya. makhluk yang mulia. Sekarang saya tanya sama pendeta. Ini maaf ini ada pendeta. Pakai jas dan Apa bayar. yang membedakan kamu sama babi? Silakan. Nah, sama abang bedanya apa sama Ya. binatang? Loh, balik. Kenapa abang pakai baju? Karena beda dengan babi. Nah, karena aku beda gitu loh. Kalau Beda kau dengan tanya babi, aku kan? apa bedanya dengan tidak? Kalau kau tanya aku apa bedanya kau sama babi? Banyak. Dari ujung rambut sampai ujung rambut itu beda sama babi. Perihal lagi tentang ketentuan. Aku punya aturan selaku iman Islam. Tak boleh begini, tak boleh begitu, tak boleh begini, tak boleh begitu. Kalau kau kan tadi kita kaji kau nggak punya aturan. Kenapa nggak ada Babi aturan? punya Ada dalam aturan. Alkitab kami. Maka sama babi. Saya Jika memang kau menyatakan lebih baik, saya jika sesat memang kau pikiran menyatakan itu, kalian sesat mau pikiranmu, menyatakan kalian lebih jangan baik dibahas. daripada babi, Kapan Saya kalian mau lompat dari atas kalian mau monas? menyatakan lebih baik daripada babi. Kamu lompat dari atas Coba monas. paparkan kepada kami, gitu loh. Apa bedanya kalian sama babi? Silakan. Beda. Jangan lari-lari lah layarmu. Kamu ini memang untuk menaikkan followersnya ini kayak gini terus menyerang ajaran Kristen. Ya, maafkan dia lah, Pak Pendeta, maafkan dia. Bukan dimaafkan, ini masuk neraka itu nanti. Masuk neraka. Saya yakin masuk neraka itu. Cara ngomongnya nggak bagus. Jadi begini, Ibu, di Alkitab kami ada aturan dalam berpakaian sederhana, sopan. Jadi itu kan sudah disampaikan. Beda dengan Mana aturannya tertulis di mana? Dari Yesus di mana? yang penting sudah dibacakan tadi kan. Pakai tank top boleh nggak? Aturan di dalamnya nggak punya aturan. Aku yang kau salahkan. Pak Pendeta,
Kapan Pakaian kamu yang lompat ke sederhana, Monas, yang tidak Shanibar? berlebihan, ya kan? Hah? Kalau seandainya hanya pakai tank top aja boleh nggak? Apa itu? Tank top. Apa TikTok itu ya? Oh, tank top Baju you tarik can satu. see. Baju you Tato. can see. Baju you can see. Ada mana? Satu. Enggak boleh. Ada nggak? Nggak ada larangannya. Intinya berpakaian sederhana itu kan sederhana. Kurang Sopan. bahan. Kan kurang kan, bahan. kan bisa juga ini menggoda laki-laki, menggoda orang lain untuk jatuh dalam dosa. Kalau gini boleh nggak? Kalau nggak gini dilarang, boleh nggak? kalau Bentar itu, menggoda, Bang. Shanibar. Bentar itu. Kalau gini boleh nggak? Kalau gini, Ya, kalau Pak sama Shanibar topan dengan gitu. babi. Sama Nggak topan gini. sekali toh. kalau gini boleh nggak? Kalau gini, Makan Boleh lagi nggak? itu Shanibar. Makan kalau kayak gini boleh nggak? Cuman perutnya aja ditutupin gitu loh. Pendeta, Ya maafkan kalau kalian jadi saya, babi ya, boleh. Pak. Kalau kamu mau jadi babi, Shanibar Kalau gini kamu mau boleh jadi ya, babi. Pendeta ya. Jadi patuh sama dengan babi. Kalau kayak gini boleh nggak kayak gini? Shanibar kalau mau jadi babi boleh seperti itu kamu. Loh kok marah Dinda? Oh enggak, saya masih Kok terlalu bisa iri sama kuasai babi? diri. Terlalu iri sama babi. Kalian yang babi, Ya. Kok terlalu kau yang iri babi sama juga. babi? Kau pakai pula ilustrasi babi apanya? Orang Kristen di Alkitab. Biar aja Pak Pendeta. Babinya kumpul aja sini, mana kasih buat kita sini. Nanti kita makan, Aduh, Farouq, nanti kita makan babi. bertobat kalian itu jadi Islam. Nggak ngerti kalian Al-Quran kalian? Loh, kok nggak ngerti? Kayak Kan yang kalian nggak ada tidak aturan- mempercayai Yang nggak ada aturan ya kan bersama ini di Bible Injil. Bapak, Pak. Kalian mempercayai hadis sama Bapak- kata-kata ulama. Bapak kenapa nggak mikirnya dari tadi simpel gitu loh? Iya juga ya, nggak ada memang aturan harus begini, harus begitu, pakaian Enggak kami. lah. Nggak ada. Kok kenapa nggak bisa mikirnya begitu, Pak? Akui saja gitu. Iya juga ya, nggak ada Ada kalau aturan. misalnya kami sama Aturan babi, dilakukan juga tentu tidak kami dilarang bekerja kami telanjang, sama Bu Yanti. Ada enggak aturan itu? Apa, Pak? Aturan Ada apa? enggak aturan di Al-Quran melarang kawin Hah? sama setan? Ada enggak larangan kawin sama setan di Al-Quran? Kawin sama setan. Ya, di Al-Quran ada Mana? enggak larangannya? Muhammad sudah disini Nggak ada, sama kan? setan. Hey, di Al-Quran itu Muhammad udah kena sihir larangan-larangannya ada. setan. Nggak boleh kawinnya sama ini, sama ini, sama ini. Setan itu Mereka jin. itu cium batu. Setan itu bukan jenis manusia. Mereka itu cium batu. Kita bisa berhubungan Yang sama pakai onta. Enggak ada di Alkitab, kita bisa buat sembarang. Ngomong satu-satu Nggak bisa, kan? sesama penghuni neraka, satu-satu ngomongnya dong Bapak. Jangan Dia tadi yang Yusuf ngomong apa tadi? Yusuf Minum tadi kencing ngomong onta. apa tadi? Ngomong apa tadi? Di share apa? Kau Cium- jangan hujat kau anjing. Hah? Cium batu. Kamu hujat kau kan? Babi kau memang. Kau yang babi juga lah. Kau babi, kau bangsat kau. Penghujat kau tadi. Kau yang basah juga. Apa? Apa yang Apa? Masa Kalian yang kelahi babi itu, kelahi itu tadi kan? setan namanya itu. Penghujat Jangan kau kelahi anjing. lah. Anjing Yang kalian kau babi. kau juga sama aja. Ketawa-ketawa aja kita. Kau diam. Kenapa kau menghujat kalau gitu anjing? Hah? Kau yang anjing. Kenapa kau menghujat anjing? Hah? Loh, apaan yang dihujat? Kau ngomong apa tadi coba? Semua dengar sini kau ngomong apa tadi? Tapi aja diam-diam aja kalau kau tahu kau diam, kau udah menghujat semara. Tai kau memang. Kau yang babi. Kau di mana kau? Kau di mana? Di mana Cari kau sendiri. Cengkel? Di mana kau Cengkel? Pendeta, nggak usah dilawan nih, turun aja Pak Pendeta, turun aja Kau sudah. jelas, Jadi kau pakai jelas kelahi. diam kau toh banget diam. Kau juga sama aja kau tai kau. Biar kami tai, nggak apa-apa. Tai kau. Iya, Kau nggak apa-apa. bela babi kau memang. Iya, nggak apa-apa. Ah, Memang kalau kami babi betul, nggak mungkin kan? iya, Tetap kau betul manusia. babi kau betul. Enggak ada aturan itu. Iya, sembarang aja, nggak apa-apa. Iya, diam kau. Iya. Ya, kau babi memang. Iya, nggak apa-apa. Ya udah bagus, terima kasih. Ya, kau biasa babi. aja lah. Memangnya Ya udah, kau babi. saya jadi kurus kalau bapak olok terus, enggak kan? Enggak, Ada bisa apa? sakitnya. Bisa puas. Iya, bisa puas kau babi. Jangan kok. Marah mama, masukkan. Marah nanti kau di handphone lagi otakmu. Itulah kualitas Islam. Marah, tidak marah aja maunya.
Nah, diam kau, Ro, dan main ngomong baca aja kau Jimmy, bangsa. Itu Diam kau, gue kau apa kau? Kau nggak tahu apa kau, tai. Diam kau. Jam 8. Kami dibilang seperti babi nggak marah, biasa-biasa aja. Aku juga kalau bilang kita masalah, tapi kalau dia ngomong hujat Nabi kami marah. Ya, Ya, ya memang diam nggak boleh kau itu. dihujat lah. Tapi kalau kami Kau dihujat, dihujat, tidak salah. Teman kamu hujat tadi nggak? Aku tanya kau. Nggak salah. Enggak. Kalau kau yang menghujat agamanya orang, nabinya orang gimana? Nabi Apa yang kau hujat? Kau punya nabi. Hah? Kau punya nabi. Apa yang hujat? Apa yang hujat? Iya, yang hujat kalian kan? Apa yang hujat? Enggak, kau punya nabi. Emang punya nabi? Emang punya Nabi aja Nabi coba comot kau. Sekarang gini aja Pak Yunus, Anda sendiri yang mengatakan tidak ada aturan. Rasain abang Nauki, halo, dimarahin. poda. Kok kalau tidak ngomong jangan berisik. Begini, dari tadi kita nggak ada penghujatan. Kita mencari data tentang aturan dan larangan. Bahkan di dalam Bible sendiri, adakah larangan tidak boleh kita mengawini ibu kandung kita? Ada nggak, Papa Julius? Di Al-Quran ada tuh. Surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan bagi kamu menikahi ayah ibumu kandung, ibu mertuamu, saudara-saudara dari ayahmu. Ada. Ya, Sekarang nah, di dalam Bible ada nggak? tidak ada. Tapi Tidak. orang Kristen tidak mungkin melakukan itu. Ya walaupun orang manusia ini walaupun tidak punya agama, tidak mungkin berbuat kawin sama ibunya. Ya, jangan bilang tidak mungkin, Pak. Ya. Jangan bilang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Sebetulnya ada kisahnya Pak, kenyataannya Ya, di Bible tidak ada mungkin orang dikisahkan anak yang berzina dengan bapaknya di situ ada Pak. Tidak ada larangan berzina, Larangan noise. tidak ada hukuman bagi mereka yang berzina di Bible ada Pak. Jadi kalau tidak ada larangan, boleh dong. Ya tidak boleh lah. Di dalam Al-Quran juga tidak dilarang makan racun kan? Masa kita mau makan racun? Ayo, ibu mau makan racun kan? Ada. Nggak mungkin kan? Gini ada. Ah, Mati membunuh diri itu adalah perbuatan yang zolim. ya itu kan bunuh diri. Tapi kalau makan racun kan nggak ada Loh, larangan. makan racun itu emangnya nggak bunuh diri? Diharamkan bagi kamu yang membuat mudarat Pak. bagimu. Itu ada dalam Islam Bang, yang membuat celaka. Di Islam itu aturannya ada semua, Pak. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi lengkap. Iya. Komplit, Pak. Aturannya. Larangan makan racun Ya, itu. kalau Kristen, sama saja. ya, Bapak Julius, Ya. Bapak Julius, larangan makan racun itu kan sama saja bundir, benar kan? Nah itu dilarang di dalam Islam, gitu loh, ya. Nah, sementara di dalam Bible kalian, Markus 16 itu Yesus mengatakan, yang menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis, sekalipun dia minum racun maut, dia tidak akan celaka. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dia menjamin keselamatan bagi orang-orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tanda-tandanya apa? Sekalipun minum racun maut tidak akan mati. Nah, sudahkah Bapak Julius minum racun maut? Nah, permasalahannya, apakah saya mau mencobai Tuhan? Loh, bukan. Kalau saya makan racun saya tidak Bapak mati, mengerti nggak? itu mencobai Tuhan. Itu tanda-tanda tentang orang beriman. Orang Pak. Kristen Bapak mengerti nggak? dilarang Bapak mengerti mencobai nggak? Tuhanmu. Sebentar Pak Julius. Jangan kau cobai. Kita, tenang, Bapak bicara sama seorang perempuan. Masa Bapak kayak begini sih di rumah sama bininya? Ini yang benar. Ya, sabar Apakah salah itu? dulu. Apakah salah? Nah, sabar dulu. Mencobai Tuhan itu apakah salah? Sebentar. Ini bukan mencobai Tuhan. Apakah Tuhan dibaptis? Yesus dibaptis. Nah, apakah Yesus menyelamatkan dirinya sendiri? Dia memang Tuhan. Saya bertanya, di dalam Markus 16, siapa yang memberi dirinya dibaptis, ya, dan menerima Yesus sebagai juru selamat, dia akan diselamatkan. Coba bacalah Markus 16, Pak.
Tidak ada itu. Oke, saya baca ya, Pak. Orang yang dibaptis itu Bentar, namanya Pak. Saya baca mengikutkan diri. saya baca ini, Pak. Saya baca aja deh, ya. Ini saya baca kitab suci Anda ya. Markus 16 mulai dari nomor 15. Nah, ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya kepada Yesus itu akan diselamatkan. Inilah tanda-tandanya. Makanya dikatakan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Nah, sudahkah Anda minum racun maut? Saya pernah laksanakan itu. Saya jalan ke daerah kampung yang banyak racun. Saya berdoa, mereka kasihkan minum, saya minum, tidak apa-apa. Iya. Iya, coba Bapak Julius tidak bisa apa-apa. open cam. Bisa. Coba Bapak Julius coba sampling sekarang. Iya, sekarang. Open cam sekarang. Dengarkan saya. Kalau Bapak Julius itu nggak sesuai dengan ayat itu. Kalau Minum Bapak Julius racun minum maut. racun sekarang, Anda baru kemungkinan tidak diracun itu. Open cam. Nah, kalau Bapak Julius minum racun sekarang, saya sebentar, Kak. Saya akan dengan itu Farouq lompat, bukan dari Monas lagi. Monas kan ke Jakarta nih. Enggak. Nah, kalau memang benar dia minum racun, ya, aku pegang janjiku teman-teman ya. Ku potong rambut temanku si gondrong yang enggak bercelana cepat. Rambut si gondrong ya, cepat. Potong cepat. Nah, coba sekarang Bapak Julius. Ya dulu lah Poda. Ini lagi kami menantang. Foto saya ini hilang. Ya udah. Saya sudah suruh open cam. Minum. Open cam. Nih, saya sudah undang. Bapak Julius. Oke. Tepuk tangan kita. Tepuk tangan dulu. Jadi begini beritanya. Di kampung Bentian di Kalimantan itu. Enggak, sekarang Bapak Julius. Sekarang Pak, ulangi lagi apa? Pak. Yang Bapak cerita itu Pak Julius, itu dugaannya Bapak akan diracun, Ya. tapi belum tentu Bapak diberi racun. Masalah Iya. dalam ayat tersebut, Tapi kita yakin, kita tidak akan dijaga mati oleh Tuhan. ketika minum racun. Kalau Tapi orang bukan itu minum racun, beriman, sengaja, sedikit tak boleh. saja Enggak. beriman, orang Bapak itu tidak minum akan mati racun. dalam minum racun, katanya ayat itu. Anda bisa buktikan Iya. benar? Katanya inilah tanda-tanda bagi orang yang percaya. Bapak percaya kan sama Yesus? Percaya. Bapak dibaptis? Dibaptis. Tanda-tandanya sekalipun engkau minum racun maut, Bapak Julius, kau akan diselamatkan. Tapi kalau kita minum racun, berarti mencobai Tuhan kan? Tidak. Kami orang Kristen dilarang mencobai Tuhan. Oke, Iya. sekarang gini. Inilah Mencobai Tuhan orang Kristen. Coba Bapak Kalau Julius, tidak tahu nggak jadi masalah. Dengar. Ini katanya begini. Tentang Siapa kata Yesus yang- jangan Bentar, jangan Pak mencobai Bejo. Tuhanmu itu Pak pada Bejo. iblis Pak. Bapak iblis apa Kristen? Bentar, Pak Bejo. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan? Pertanyaannya, kata siapa ini merujuk kepada siapa? Nah, dengar sudah. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan? Kata siapa ini merujuk kepada siapa? A, kepada Yesus, atau B, kepada pengikut-pengikut Yesus? Ada otak. Semua orang Kristen. Oke. Ya, semua orang Kristen. Nah, betul. Apabila dibaptis, Sebentar, Pak. itu dia Sebentar, yakin Pak. diselamatkan. Saya bacakan ya. Nah. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan kepada Yesus. Apa tanda-tandanya Yesus? Nah, Yesus mengatakan, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, sekalipun ia minum racun maut, ia tidak akan celaka. Sekarang, Pak Julius percaya kepada Yesus. Pak Julius memberi dirinya dibaptis. Sekalipun Pak Julius minum racun maut, ia tidak akan celaka, wahai umat muslim. Coba tunjukkan. Kalau saya tahu itu racun, berarti saya akan mencobai Tuhan. Enggak, di sini kan tanda-tanda Nah. orang
Enggak, mencobai Tuhan. Loh, ini untuk orang Dia Arab. ditanya aja orang Kristen, seluruh orang Kristen Hah? tidak mau, dia berdosa mencobai Tuhan Allahmu. Ini nggak dicobai, yang mencobai Tuhan, Dicobai. yang mencobai Yesus itu Nah, hanyalah kita- iblis. kita tahu. pertanyaannya, Berarti ini omongan siapa ini? Siapa yang Kita percaya? tahu racun itu kalau kita minum mati, tahu kita itu. Oh, berarti nggak kalau diselamatkan kita ya? paksa, Betul, kalau Pak kita Yulis, paksa berarti nggak minum, diselamatkan ya? berarti kita mencobai Tuhan. Berarti nggak diselamatkan ya? Nah, berarti kita mencobai Tuhan kalau kita paksa minum. Berarti Itu nggak masalahnya. diselamatkan ya? Nah, kalau Kalau begitu kita- pertanyaan saya, kalau kita tidak tahu, masalah. pertanyaan saya begini Pak. Mau 10 gelas pun Sebentar itu Pak Yulius, masalah. Pak Yulius, Kalau kita Pak tidak Yulius. tahu. Sebentar Pak Yulius, Pak Yulius nanti kalau sama saya debat ke sini nanti Pak Yulius jadi kurus. Kasihan istri Bapak. Ih, abang kok tambah kurus gara-gara debat sama Noora, kan gitu ya kan? Istri saya sudah tidak ada. Oh, istrinya nggak Yang ada lain lagi. 2 tahun sudah ya. Promo dia. Pun aku. Nah, Pak Yulius, satu-satunya ayat tentang janganlah kau ini cobai dikatakan Tuhan begini. Allahmu di dalam Biblemu adalah terhadap iblis. Masalahnya Bapak iblis apa seorang yang beriman kepada Yesus? ini begini. Ini dia bilang begini, yang 17-nya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, bukan kepada Tuhan. Kalau saya makan racun, apa manfaatnya bagi Tuhan? Loh, tapi katanya tanda-tanda ini nggak ada akan manfaatnya. menyertai orang-orang yang Sia-sialah percaya pekerjaan kepada itu. Tuhan. Loh, Pak. Sia-sialah pekerjaan itu. Tuhan tidak mau punya pekerjaan yang sia-sia di dunia ini. Oh, berarti ini bohong. Ya, Bohong. bukan bohong. Nah, jadi terus Kalau dilakukan apa untungnya? loh, sekarang pertanyaan saya, kenapa Yesus memberi tanda-tanda sekalipun minum Kalau racun sedangkan dilakukan celaka? tidak ada untungnya. Justru Loh, kita tapi ini mencobai Tuhan. katanya, Pak, Bapak bisa mencerna pernyataan nggak? Mencerna beri apa kata-kata nggak? Dengar Pak, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya apa? Percaya katanya, yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, betul? Bu, Ibu Bu Guru sama Pak Mas'ud aja. Ya pendebat dulu. Ibu Bu Guru di situ aja. Pak Mas'ud itu yang tolong pertanyaan ini dijawabkan buat apa mencobai Tuhan? Sudah dijawab itu. Sama Pak Mas'ud Bu Guru. Larangan untuk jangan mencobai Tuhan Bito, itu hanya coba kepada tawarkan iblis, dulu Pak. akunnya siapa, pasarkan dulu akunnya apa Lepandi biar di follow. Oh, 1,8 ini Fandi Ahmad, tolong di follow ya akunnya, diklik tambahnya nih, nggak ada tambah, saya juga belum apa. Nah, di follow, ayo 1,8. Cuma masalah perpuluhannya tadi itu. Kita bahas masalah perpuluhan aja. Oh, persepuluhan. Ya. Oh, dia mau persepuluhan. Oke. Jadi gimana persepuluhan kita, Pak? Kira-kira udah berapa? Bisa nggak bagi sama saya? Saya bukan pendetanya, Bu. 20% aja. Iya, saya bukan pendetanya. Lumayan. Ya, perpuluhannya nggak dikasih buat saya. Buat siapa? Ya buat pendeta lah, saya jemaatnya aja. Jadi Bapak membayar berapa? Nah, untuk perpuluhan 10% itu bagi saya masih kecil. Oh, masih kecil. Ya, Bapak gajinya berapa? Ya, waktu saya bekerja dulu, saya kan sudah tua nih. Waktu saya bekerja, saya bangun rumah. Saya beli semen 20 untuk rumah saya, 20 juga untuk gereja. Akhirnya rumah saya sama gereja sama-sama berdiri. Nah, berarti itu kan hampir 50%. Mendirikan gereja apa gunanya? Ya, itu kan tempat berkumpul aja. Berkumpul siapa? Jemaatnya untuk berbincang-bincang. Menyembah siapa? Ya menyembah Yesus lah, menyembah Emang Tuhan. Yesus minta disembah? Ya, bukan minta disembah, mereka dia Tuhan tidak perlu disembah sebenarnya. Tapi kita Tuhan tidak perlu menghargai. disembah. Definisi Tuhan artinya apa, Pak Julius? Menghargai. Kita menghargai. Oh, menghargai Yesus saja, bukan untuk disembah. Ya, sebagai juru selamat kita harus bukan hormat. Tuhan. Bukan Ya, Tuhan. hormat, santun. Sama orang tua kita aja kita hormat, apalagi sama Ya, Tuhan. bukan Tuhan kan? Ya.
Karena bukan Tuhan kan? bilang tadi menghargai, menghormati, tapi tidak menyembah, tidak beribadah. Tapi Tuhan, gimana sih Pak? Apanya? Nggak konsekuen pernyataan Bapak bahwasannya Yesus Tuhan, tapi tidak beribadah kepadanya, tidak menyembah kepadanya. Kalau kita sembahyang bernyanyi di gereja itu memangnya apa? Kena Yang nyuruh siapa Pak? Yang nyuruh siapa Pak? Yang nyuruh itu siapa? Di mana ada perintahnya? Kita berdoa, sembahyang. Mana ada perintahnya menyuruh ya untuk sembahyang di gereja, berdoa dengan nama Yesus itu di mana? Padahal tidak ada perintah. Padahal Ya, ada ancamannya kata Yesus akan diusir kalian. Kita setuju itu Justru Pak. Yesus suruh kita sembahyang, masuk ke kamar, kunci pintu sembahyang. Berhubungan kita langsung dengan Tuhan. Pada siapa Pak? Tetapi kita sebagai manusia yang Isi sosial, doanya Jadi apa, Pak? kenapa Bapak ke gereja? ya perlu berkumpul karena sosial, perlu berkumpul. Iya. Kalau kita sembahyang tuh kita berarti tidak memikirkan masalah orang lain. Di bulan Debat itu kan ada yang tidak bisa makan. Ya kalau ada dana ya kita bagi-bagilah. Kebersamaan, hidup kebersamaan itu penting, Bu. Kebersamaan di mana, Pak? Kita berkumpul. Kalau hubungan sama Tuhan tidak perlu di gereja, di rumah juga bisa. Jadi siapa yang menyuruh ke gereja? Bapak ini yang mana sih pipinya, yang mana mukanya ya? Pipi semua aku tengok Bapak. Siapa yang menyuruh ke gereja? Tidak ada, kami yang mau. Berarti Berkumpul. suka-suka kalian. Iyalah, bukan hari Minggu aja. Hari Sabtu juga bisa, hari Jumat juga bisa. Tidak harus punya jam. Karena Tuhan itu hidupnya 2 kali 24 jam. Tidak harus pakai jam kita berdoa. Yang menyuruh Kalau Tuhan persepuluhan itu juga pakai siapa, Bapak? hidupnya, kalau Tuhan itu pakai jam, Yang baru menyuruh kita berdoa. persepuluhan itu siapa? Kok suaranya anu? Bapak ngelek. Yang menyuruh persepuluhan itu siapa? Kami kalau tidak kasih persepuluhan, berarti kami membiarkan Pak Pendeta itu bekerja di luar untuk biaya hidup dia. Sedangkan dia berkorban. Pendeta itu sarjana loh. Saya tanya yang Kerja, menyuruh ya. untuk Pak Pendeta itu siapa? sarjana. Nah, sarjana. saya tanya yang Kerja, menyuruh persepuluhan hanya dikasih siapa? gaji 3 juta saja. Dia kan punya istri, harus makan. Pak Pen, yang menyuruh persepuluhan itu siapa? Ya, ada perintah dalam Alkitab Siap, itu perintah untuk siapa? untuk jemaat lah. Jemaat siapa? Itu kan perintah untuk suku Lewi. Emang Bapak suku Lewi? Pendeta itu memang kerja. Pendeta itu mirip sama suku tidak Lewi. tanya, emang suku Lewi boleh Pendeta itu pendeta? mirip sama suku Lewi karena dilarang bekerja. Suku Lewi juga tidak boleh bekerja. Suku Lewi tidak dapat harta warisan. Saya bertanya Pak Pen. Pak Pen, yang saya tanya begini. Persepuluhan itu diterapkan untuk suku Lewi, bukan untuk umat Kristen. Ya, Suku Lewi tidak ada pakai pendeta. Karena suku Lewi tidak dapat harta warisan. Loh, Makanya kalian dia emang suku Lewi. diberikan Musa itu 10%. Dulu kalian memang suku Lewi. Pak Pendeta itu mirip sama suku Lewi karena dia tidak boleh kerja. Tidak boleh kerja. Ya, kalau dia boleh kerja, ya nggak perlu dia dikasih Tuhan. Aduh, mirip ya Pak ya. Terus kira-kira Kristen mirip nggak dengan orang Yahudi? Siapa bagaimana? Kira-kira Kristen ini mirip juga dengan orang Yahudi nggak? Anda itu terlalu meninggikan orang Yahudi. Memangnya Saya orang tidak meninggikan, begini loh. Memangnya orang Yahudi pakai hukum Taurat sekarang? Saya mau tanya. Loh, Ada nggak orang Yahudi pakai hukum Taurat? ada nggak orang Yahudi menyembah manusia? Nah, sekarang tanya, ada nggak orang Yahudi pakai hukum Tauratnya? Ada. Nah, kenapa di debat Yahudi banyak yang mencuri? Kenapa tangannya nggak ada yang dipotong? Lihat. Loh, itu kisos itu untuk umat Muslim. Nah, enggak, gigi dalam hukum Taurat kan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Loh, Tidak ada. sekarang begini, Mata banyak buta. Pak, hukum Taurat pertamanya itu apa? Hukum. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Pertanyaan saya, apakah orang Yahudi menyembah lebih dari satu Tuhan, yang Tuhannya berwujud menjadi manusia? Hukum Taurat itu. Ada nggak Pak? Saya tanya.
Ya, kalau dulu Anda memasuk hukum Taurat harus mengerti hukum Taurat dong. Tunggu dulu. Hukum Taurat juga bukan untuk Bani Kristen. Hukum Taurat bukan untuk Bani Kristen. Ada nggak orang Yahudi Tuhannya itu berwujud, Pak? Hukum Taurat itu, ya, intinya berbuatlah sesuatu kepada orang lain seperti engkau hendak diperbuat terhadap dirimu. Berarti intinya jangan mencubit kalau tidak mau dicubit. Nah, itu hukum Taurat intinya. Jangan dibunuh. Literasinya dari mana, Pak? Literasinya dari mana? Ada dalam Taurat. Di mana tulisannya? Nah, sekarang di Taurat itu pertama-tama di hukum Taurat itu tidak boleh makan binatang. Vegetarian. Ya baca aja. Binatang. Dari Adam dan Hawa itu. Nah, ada binatang vegetarian. Makan binatang asalkan jangan matian. Itu. Coba buka lagi Mereka Selamat 11, Pak. makan binatang, kejadian air bah. Selamat 11. Mereka makan binatang itu kejadian air bah. Ketika air bah turut, tanam-tanaman tidak ada. Yang ada hanya binatang aja di dalam batra. Nah, itulah mereka bisa makan. Sekarang saya tanya, air bah dengan hukum Taurat apa hubungannya? Makanya hukum Taurat itu dibuat untuk kehidupan manusia Yahudi. Itu namanya aturan sipil. Kita ini sekarang memakai aturan negara, bukan aturan sipil. Apalagi masalahnya Pak, dalam Wahyu firman Tuhan di Ulangan 334 yang disampaikan oleh Musa, bahwasannya Musa memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub, bukan bagi seluruh manusia, Pak. Bagi keturunan Yakub, penjelasannya. Ya. Kalau bukan jemaat Yakub, yang ikuti firman yang mana, Pak? Firman siapa? Hukum sipil untuk orang Yahudi, bukan firman siapa Yahudi. Itu menyatakan hukum sipil bukan untuk Yahudi. Firman hukum siapa? Sipil dibuat Yahudi untuk Yahudi. Tidak ada yang bilang bukan untuk Yahudi. Di mana pernyataan itu, Pak? Yang ada hukum Taurat hanya bagi jamaahnya Yakub. Itu firman Tuhan disampaikan Musa dalam Ulangan 334. Bapak pelan-pelan, nanti Bapak apa? Sesak nafas. Kasihan. Gara-gara diskusi sama Noora nanti Bapak nyung. Jadi kami Kristen itu sudah. Kalau Bapak Julius adalah jemaahnya Yakub, Bapak Julius akan bertuhankan kepada Tuhannya Ibrahim dan Musa. Siapa Tuhannya Ibrahim dan Musa? Adalah sang pencipta langit dan bumi. El Olam, El Shaddai, El Gibor. Dia kekal, maha perkasa, El Quds suci. Salah itu. Kok salah? Ya, yang benar. Allahnya Yakub, Allahnya Ishak, Allahnya Ibrahim. Ya tidak ada Allahnya Ismail di situ. Memang nggak ada saya sebutkan Allahnya Ismail. Saya menyebutkan isi Bible. Saya nggak sebutkan Allahnya Ismail. Yang namanya Allah itu Allahnya Ishak, Allahnya Saya menyebutkan Allahnya Ibrahim dan Musa. Otomatis itu Allahnya Yakub, Ishak. Parah ini Bapak. Bagaimana Bapak ini? Saya nggak nyebut Ismail di situ. Saya menggunakan Bible, Pak. Bicaranya. Bapak tidak. Bapak yang Kristen kok saya yang menggunakan isi Bible? Saya kan sudah tua, Pak. Kalau saya muda, punya HP satu yang ada Alkitabnya, ya lancar lah saya baca Biblenya. Saya ini kan ngetek. Apa Bapak kira saya pakai 2 HP? Saya pakai 1 HP, Pak. Saya kabur mata saya. Nggak bisa saya cepat buka Alkitab. Makanya tadi kan saya bacakan, tapi toh juga yang saya bacakan, Bapak bantah. Jadi percuma. Jadi yang Bapak lawan Pak, Bapak bukan melawan kami. Pak Julius itu melawan kita Bapak sendiri. Betul nggak itu, Farouq? Bukan melawan. Ya. Saya melawan setan. Ya, saya harus berbuat baik. Setan di hati saya ini sudah masuk surga. Saya tidak mau kompromi sama setan. Ya kan begitu. Musuh saya ini bukan ibu, bukan bapak. Musuh saya ini setan. Di dalam agama itu. Saya ini disuruh Tuhan Yesus, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, dan saya memusuhi kalian. Ya. Tapi kalau setan, ya sama-sama. Ya, tapi
Tapi Dinda Julius, Anda diperintahkan untuk membenci istri dan anak-anak Anda. Lukas 14:26. Itu Anda diperintahkan untuk membenci istri itu dan kata anak-anak Anda. Sebenarnya kalau kita menjadi pastor, dalam menjadi pastor itu nggak boleh oleh istri, tapi dia kan jadi pastor. Nah begitu juga kalau mengikut Yesus, jangan kita punya tanggungan lain. Kita harus konsentrasi otak kita pengikut Yesus, menjalankan agama yang sebenarnya. Kalau kita punya anak, punya istri, hati kita terbagi. Berarti kita tidak Berarti secara tulus. Berarti Anda diajarkan untuk membenci kan istri dan anak-anak Anda kan? Istrinya nggak ada. Nggak ada orang Anak-anaknya? anaknya. Anaknya udah kabur katanya. Nggak ada. Ibunya pasti punya, ibunya, ayahnya pasti punya, karena situ tertulis juga ibunya, ibumu. Oke, kita ganti yang lain aja dulu itu ya. Ini Juliusnya pun nggak ada data ini, ya. Iya, tapi biarkan Pak Julius itu senang sama kita mungkin kejadian. Nggak ada data dia. Kita naikkan yang ada datanya dulu ya. Dia Coba. nyaman loh Bang Farouq sama Kanora, nyaman dia. Enggak, dari tadi pendeta Iya, Yusufnya, terus tadi Pak Juliusnya itu baik. Pas giliran diserahkan sampai Pak Farouq, mereka panas. Itu nggak tahu tuh modusnya sama Noora atau sama Bunda Rahma itu nggak tahu. Itu modus. Ya, buat adik-adik Kristen yang mau naik silakan. Taping di bawah dengan hashtag ODGJ. Kita naik. Hashtag ODGJ, saya naikkan cepat. Silakan. Tadi ini Kristen apa Islam? Siapa? Ini bara kehidupan Islam Kristen. Bara. Dia calon turun sendiri punya nih modelnya kalau dia mau jadi. Siswa musik siswa. Ini musik. Siswa. Jadi tadi kalian berupaya memurungkatkan dengan menampilkan video, menampilkan musik kan ya. Kami paham itu. Bere. Ada Bang Glenn. Assalamualaikum Bang. Sehat Bara Bang Glenn, bere. Putri Ciniago, Zain. Bere. Oke. Makasak. Siapa musik ini? Noora, itu musik Noora. Ya, siapa Putri? Zain. Halo Zain. Mr. Wong, selamat bergabung Mr. Wong. Mr. Wong. Yuk, Ya, Islam Kristen. Kristen. Oke, kita langsung to the point saja lah ya Mr. Wong ya, agendanya. Iya. Tema kita hari ini hidup oten menjijikkan. Kenapa begini? Ya, silakan dari narasi-narasi di awal tadi kita langsung to the point aja. Ya, selaku iman Kristen, coba Anda paparkan kepada kita. Apa yang membedakan Anda dengan binatang? Silakan. Kalau manusia punya akal, binatang nggak punya, gitu. Gimana? Manusia punya akal, binatang nggak Muslim punya. itu Muslim juga begitu Pak. Kristen bedanya apa dengan binatang? Bukan dengan manusia. Ya, semua manusia juga ada akalnya. Kami Muslim juga ada. Masalahnya Dari segi digunakan aturan, juga. yang saya tanyakan ini dalam hal aturan. Silakan Mr. Wong. Adakah aturan di dalam iman oten sebagaimana ya binatang tidak memiliki aturan tersebut? Jatuh dia. Beban berat, Bang. Bebannya berat. Videonya terlalu berat Bang Farouq. Bebannya berat. Ketarik dia jatuh. Langsung aja.
Pendeta Yusuf tadi pelan-pelan ngehujat bagian yang mengecil satu. Apa Bang Farouq jangan bikin kali pendeta panas-panas lah, jadi menghujat dia kan tadi baik-baiknya dia, bikin panas menghujat dia. Santai-santai sedikit lah. Udah jangan bikin babi lagi besok, bikin gondit. Bang, gondit yang kecil kan Bang ya? Iya, udah gondit yang kecil kan Bang? babi hutan. Ya, kayak dikasih makan besar juga itu Bang. Iya. Kecil itu. Dante, Belum duduk ya? udah ini. Belum. Udah ditampil. Suaranya Dante, belum kedengaran. Suaranya Dante. Kednai, Oten Telai, Kalau Bujang Tela Oten. disapa-sapa sih hello, salam-salam yang naik. Kak Noora. Halo Margaret. Halo juga. Ini anak-anaknya Noora ini. Bunda Rahma, Kak Esti. Mau bertanya. Kamu udah cerai belum? Nggak bakalan. Kenapa? Masa suami kayak gitu kok pakai? Mau bertanya, isi hati Allahnya Islam itu seperti apa? Emang Allah punya isi hati, Dek. Ini pertanyaannya. Tapi kalau di Bible kamu ada loh, Tuhan kamu berfirman dalam hati, langsung bisa dituliskan. Sebenarnya dalam hati bila berisi Keluaran berapa? Margaret. Lalu Tuhan berfirman dalam hatinya. Itu ada. Tuhan kami nggak ada tuh ngomong-ngomong dalam hati. Ini Allahnya Islam nggak punya hati, Kak. Karena Allah itu bukan makhluk. Allah berarti Hati Allah itu nggak punya ada hati. manfaatnya Margaret untuk membersihkan darah kalau dalam biologi. Apakah Tuhan memerlukan sesuatu? Tuhan tidak Margaret. enggak gini Tuhannya punya hati, babi punya hati. Jadi Aduh. Aku nggak ngomong ya Bang Glenn, nanti dibilang rekam Noora kayak kemarin itu siapa namanya? Iya. Iya itu. Gara-gara aku bilang begini Bang Glenn. Roh Tuhan ada Iya, siapa dalam namanya hidung. tuh? Dia bilang saya perkataan. Loh saya kan bilang roh Tuhan ada dalam hidung. Ayub 27 nomor 3. Dia bilang rekam. Kak Noora mancung ya, sempat pesek gimana ya? Ya, Malah Dek. sudah Kak Noora tunjukin ayatnya, dia diplesetinnya sendiri kan? Malah lebih dia bilang- hancur lagi dia sebutinnya. Dia bilang, di dalam Temima, di dalam Iya. Temima. Abis itu dia denger rekamannya sendiri tuh. Nah. Iya. Henis ya. Jadi begini Margaret, ya. Allah itu tidak bisa kita samakan dengan makhluk. Dia berfirman, katanya berfirman dari mulutnya. Apakah berarti Tuhan punya mulut? Tidak seperti itu konteksnya. Gitu loh, ya. Nah, tapi yang herannya di dalam Keluaran 8 nomor 21, Tuhan berfirman dalam hati. Pertanyaan saya, apakah Tuhan kamu punya hati? Punya, Kak, punya. Terus dia punya perasaan enggak? Pas? Ya, maksudnya Dia yang punya Yesus, perasaan belas kasihan enggak? yang manusia Yesus ya maksudnya. Dia punya, jangan yang ke situ lari dulu Bang Bejo. Dia punya perasaan belas kasihan enggak? Punya. Oke, saya bacakan ini sama kamu ya. Saya bacakan ini. Katanya punya ya, dia bilang punya ya. Nih, saya bacakan sama kamu Dek. Buka di dalam 1 Samuel 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ada belas kasihan? Hadis ya. Hah? Masa iya?
Masa iya? Masa iya? Masa enggak? Masa enggak, 15 Margaret? Dek, nomor 3 coba baca Dek. Masa enggak? Tunggu aku baca dulu, aku cari dulu. Ya cari. Aduh. Kanak-kanak pun juga harus ditumpas, ngeri ya. Bunuhlah mereka semua tanpa belas kasihan. Apalah salah anak-anak? Apa salah Masa iya, ibu Nur? yang menyusui? Mana itu, Nur? Masalah itu, Nur? Gak Enggak, salah. bener. Itu sadis, Kak Noora. Bukan lagi nggak belas kasihan, sadis. Jadi pertanyaan saya boleh nggak begini? Ini penistaan nggak? Apakah Tuhan kamu sekejam itu? Nggak nista ya bang ya? Nggak kan? Enggak. Enggak kan, cuman baca. Anaknya. Margaret, gimana kira-kira? Enggak, tadi kan bilang. Oh, nggak betul. Nggak betul itu. Loh, 1 Samuel 15 nomor 3 berarti ini salah datanya. Oh, berarti itu ayat-ayatnya ayat sensitif Tuhan itu. menolak Saul jadi raja. Saya bertanya, tumpaslah semua, bunuhlah mereka tanpa belas kasihan. Anak-anak bahkan ibu-ibu yang menyusui. Apa salah mereka? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Jadi anak-anak itu bagaimana mau taat sementara mereka masih bocil? Kesalahan kedua orang tuanya. Wah, berarti kesalahan kedua orang. Berarti kalau kamu salah, anak kau juga ikut disalahkan yang masih kecil. Itu mengenai keluarga Saul dalam peperangan. Saya bertanya, contoh kayak domba, unta, apa salah domba dan unta kepada Tuhan sehingga harus dibunuh juga? Ini kita baca ayat 47. Nomor 27. 1 Samuel 14. Setelah Saul mendapat jabatan raja. Dengar, pergilah, kalahkanlah orang Amalek, tumpahlah segala ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan. Jangan ada belas kasihan. Bunuh semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu. Bayangkan anak bayi. Kau lagi menyusui anak Sudah menolak Saul sebagai raja. Saya bertanya, apakah ada sedikit belas kasihan kepada anak-anak yang baru menyusui ini? Enggak sih. Enggak sih, ya udah. Berarti kan kamu punya hati nggak? Margaret. Punya. Baca di ayat 17. Samuel berkata, walaupun engkau kecil dalam pandanganmu sendiri, bukankah engkau pemimpin suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapimu menjadi raja atas Israel? Nah, itu apa hubungannya dengan disuruh tumpas? Apa hubungannya disuruh dengan tumpas? Kata Saul, semuanya itu dibawa dari orang Amalek. Rakyat membiarkan hidup kambing domba dan lembu yang terbaik untuk dikurbankan kepada Tuhan Allah. Halo? Udah kau sembunyikan anak-anak, nanti mau ditumpas itu, mau dibinasakan semuanya. Oh iya. Oke. Pergi dia. Mana dia? Pergi dia. Dia kaget itu kan, Noora. Iya, dia Emang iya katanya? Masa iya? Emang iya? Nggak tahu. Kan nggak adil berarti itu ya, kan Noora? Nggak adil. Anak-anak. Kan Tuhan itu harus maha adil. Masa anak menyusui itu kan belum punya dosa, apalagi binatang. Apa hubungannya binatang juga ditumpas? Iya, ngotin baca Bible itu berurutan, jangan loncat-loncat mulu sesuai dengan apa yang disuruh itu dibaca. Baca berurutan dari nol sampai habis. Baca loncat-loncat. Enggak, Kodok, dia itu maksudnya dia nggak ngerti si Bible, Bang. Dia mau bertanya tentang isi ajaran Islam mungkin itu ya kan. Nggak tahu dia isi Bible-nya nggak. Baru tadi dia baca itu, kaget dia itu tadi kan. Baru dibacanya ngeraba-ngeraba dia nyari. Sian ya.
Kayak Pak Yunus tadi juga sama itu. Menang tua aja Pak Yunus itu, sama Margaret sama juga rupanya. Jangan bilang kasihan lah Bang Bejo gitu. Aku, Noora, Bang Farouq juga dulu begitu, Hesti begitu dulu, udahlah. Jangan bilang kasihan, kami kami begitu dulu. Kau yang bilang Bang, bodoh kali aku dulu. Dulu dia yang bilang. Dia yang bilang. Farouq pun ngomong gitu ya kan. Sama. Iya, jadi aku masuk TikTok ini kulihat aku dulu begitu ternyata ya gitu loh. Kan awal emosi kali sekarang. Gak usah ketawa-tawa kau Nor, kau dulu begitu Nor, gak usah ketawa-tawa kau juga begitu dulunya. Masa senyum-senyum kau, pura-pura enggak. Bilang iya apa? Enggak. JZ bersinar. JZ. Silakan. Tanya dong Kak Noora, emang iya? Emang iya? Enggak. ZZ. Halo ZZFL. Lanjut lagi Rom. Parsinar. Ya, halo. Ya, selamat malam. Ya, selamat sore. Agama apa, Bang? Kristen. Ya, silakan. Ini yang kupertanyakan. Ini diskusi apa gimana nih? Diskusi lintas agama atau cuman? Disclaimer ini. Soalnya kalau diskusi satu per satu lah. Jangan kumpul semua. Satu-satu Jadi tadi. dia kan kalau satu per satu. Ini kalian semua di sini di Komal ini. Ya udah pilih mau sama siapa pilih. Secara sehat satu per satu. Sama siapa? Oke, sama Oke, siapa? pilih sama siapa? Rama, Pilih mau Glenn, siapa? sama Batak. Ya jelas kalian sama berkumpul semua di sini loh. Aku diam semua. Bukan room itu satu per satu. Ini roomnya ruang diskusi. Jadi kalau misalnya kalau ruang diskusi yang sehat, dengar Pak, dengar dulu Pak, dengar Pak, Bapak bertanya, saya sedang menjawab. Bapak dengarkan dulu. Saya sedang menjawab. Kalau Bapak nggak mau dengarkan, nggak diskusi namanya. Ini room diskusi. Kami buat room yang naik itu jarang, sedikit. Ngapain roomnya kosong? Kami isi. Kalau Anda nggak ada yang naik Kristen ke atas, kami jelaskan Bible kalian. Salah sekali rupanya. Kami aja diskusi nggak mau. Nggak ada kalian berani untuk tampil menjelaskan isi Bible kalian. Kalian menghujat Islam di mana-mana. Kalian tahu tentang Islam. Kalian larang kami menjelaskan. Di sini kami beri ruang kalian untuk menjelaskan. Tak ada yang berani naik. Takut kalian naik sini ngelawak kalian bukan jelaskan Kristenan. Kalau ngelawak kalian buka grup dapat duit. Jangan di sini. Di sini rusak Kristen itu kalian buat kalau ngelawak. Ya. Kemana dia? Udah aku suruh pilih tadi, mau pilih siapa? Noora, aku, Bang Bejo, Bunda Hesti, Bang Farouq, Bunda Rama bebas. Satu lawan satu ya. Kalaupun kami bahas Bible itu ya, kami pakai literasi sesuai dengan apa yang tertulis pokok-pokok pengajaran. Kami sesuai dengan apa yang dalam aturan hukum. Nggak mengada-ngada kami. Kalau kami bertanya kalian sakit hati, yang salah kami apa kalian? Kalau nggak mampu kalian menjelaskannya, jangan sakit hati. Tinggalkan itu. Nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin pamit lagi, kasih 02 untuk OT-nya. Terima kasih. Nanti aku naik lagi kalau besok. Woi, rungkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa bukan? Enggak tahu. Oh, enggak.